Hai anak-anak kami, apa kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita mengenai ciri kebahasaan teks deskripsi. Setelah kemarin kita sudah mempelajari mengenai struktur teks deskripsi, kita mau lanjutkan tentang ciri kebahasaannya. Oke, bagaimana ciri kebahasaan teks deskripsi? Mari kita lihat. Ciri kebahasaan teks deskripsi yang pertama nanti menggunakan kata sifat. Oke, kata sifat apa itu ya kata sifat? Oke, kata sifat adalah kata yang menjelaskan kata benda secara khusus. Contohnya yang merupakan kata sifat yaitu nanti ada kata indah, elok, cantik, tua, muda, nyaman, ada kata lama, baru, asli, rajin, pandai. Oke, itu yang merupakan contoh kata sifat. Ibu harap anak-anak kalian pasti sudah paham atau mengerti tentang kata sifat. Kita lihat ke penggunaan contohnya ya dalam kalimat. Penggunaan kata sifat dalam kalimat yaitu ada Candi Prambanan adalah bangunan luar biasa cantik yang dibangun pada abad yang ke-10. Jadi yang merupakan kata sifat di sana itu adalah kata cantik. Kemudian yang kedua, memasuki Candi Siwa yang terletak di tengah dan merupakan bangunan paling tinggi akan ditemui 4 ruangan yang merupakan kata sifat di sana adalah tinggi. Yang ketiga, relief gunung di Candi Prambanan begitu realistis sehingga para biolog dapat mengidentifikasikannya hingga tingkat genus hingga paling tinggi ya. Itulah dia contoh kata sifat. Kemudian pemandangan di pantai itu sangat indah, anak itu sangat rajin. Jadi yang udah ibu cetak garis miring itu merupakan contoh kata sifat. Kemudian yang kedua kita lihat ciri kebahasaan teks deskripsi yaitu menggunakan kalimat tunggal. Apa itu kalimat tunggal? Kalimat tunggal merupakan kalimat yang tersusun atas satu pola yaitu ada subjek, predikat, objek dan dapat juga dilengkapi dengan keterangan. Itulah dia pengertian dari kalimat tunggal. Ingat ya nak, kalimat tunggal itu hanya satu polanya yaitu satu subjek, predikat, objek ataupun keterangan ya. Kalimat tunggal ini nanti disebut juga dengan kalimat sederhana. Oke, kita lihat contoh dari kalimat tunggal yang terdiri dari subjek dan predikat. Oke, satu subjek dan satu predikat. Contoh kalimatnya apa? Guru mengajar. Yang mana merupakan subjek yaitu guru ya. Lihat nanti. Siapa yang mengajar? Guru. Guru sebagai subjek, mengajar adalah sebagai predikat. Kemudian kita lihat selain subjek dan predikat, yang kedua nanti ada subjek, predikat, dan objek. Contohnya yang dibuat, guru mengajar siswa. Siapa yang mengajar? Guru, berarti guru sebagai subjek ya. Mengajar sebagai atau apa yang dilakukan guru? Mengajar. Mengajar di sana merupakan predikat. Guru mengajar apa? Guru mengajar siswa ya. Guru mengajar siapa? Guru mengajar siswa. Jadi siswa di sana adalah sebagai objek. Oke, yang ketiga, subjek, predikat, dan keterangan. Oke, yang mana subjek, yang mana predikat, yang mana keterangan. Guru mengajar di kelas, guru sebagai subjek, mengajar sebagai predikat, di kelas sebagai keterangan. Kemudian yang keempat adalah subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjeknya, guru mengajar siswa di kelas, guru sebagai subjek, predikat sebagai mengajar ya, siswa sebagai objek, di kelas sebagai keterangan. Itulah dia subjek, predikat, objek, dan keterangan. Oke, ini yang disebut dengan kalimat tunggal. Ingat ya nak, satu subjek, satu predikat, dan satu objek ataupun keterangannya. Itulah dia contoh kalimat tunggal. Kemudian yang ketiga menggunakan kalimat majemuk. Apa itu kalimat majemuk? Sebagian besar kalimat majemuk nanti ditandai dengan kata penghubung atau yang disebut dengan konjungsi. Kalimat majemuk ini lebih kompleks karena memuat lebih dari satu klausa dan kalimat dasar. Jadi kalimat majemuk ini lebih dari satu. Kalau tadi kan tunggal satu, kalau ini lebih dari satu. Itu yang disebut dengan kalimat majemuk. Apa yang lebih dari satu? Bisa nanti subjeknya lebih dari satu atau predikatnya lebih dari satu ataupun objek ataupun keterangan. Itulah dia contoh. Itulah yang merupakan kalimat majemuk. Oke, kita lihat jenis-jenis kata hubung yang sering digunakan. Yang pertama nanti ada kata hubung yang menyatakan hubungan penambahan. Oke, contoh kata hubungnya apa? Ada kata dan, serta, lagi, dan lagi pula. Oke, kita lihat contohnya. Saya dan Andi akan pergi. Oke, saya sebagai subjek dan konjungsi Andi juga sebagai subjek
akan pergi sebagai predikat. Kemana? Ke museum, merupakan keterangan tempat. Besok berarti keterangan waktu. Perhatikan di sana contohnya, subjeknya ada berapa? Ada 2, itu saya dan Andi. Oke, itulah yang disebut kalimat majemuk karena terdiri dari lebih dari satu subjeknya. Itulah yang disebut dengan kalimat majemuk. Kemudian yang berikutnya itu kata hubung yang menyatakan hubungan pemilihan. Kalau dia merupakan pemilihan, maka konjungsinya apa? Yaitu atau. Oke, contohnya, kamu suka makan mie goreng atau nasi goreng? Oke, kamu di sana sebagai subjek, suka makan dia sebagai predikat. Apa yang dimakan? Mie goreng atau nasi goreng? Itu dia sebagai objek. Perhatikan di sana yang mana 2? Objeknya ada 2, yaitu mie goreng ataupun nasi goreng. Nah, itulah dia contoh kalimat majemuk. Oke, yang ketiga, kata hubung yang menyatakan hubungan pertentangan. Oke, contohnya yang merupakan pertentangan itu ada kata namun, tetapi, meskipun, sedangkan, dan walaupun. Oke, perhatikan contohnya. Saya lebih suka mendengarkan musik, sedangkan kakak lebih suka menonton televisi. Perhatikan pola kalimatnya. Saya sebagai subjek mendengarkan, ya, lebih suka mendengarkan sebagai predikat, musik sebagai objek. Demikian juga seterusnya. Kakak lebih suka menonton televisi. Jadi di sini ada 2 subjek, ada 2 predikat, dan ada 2 objeknya. Yaitu yang menyatakan hubungan pertentangan ada kata namun, tetapi, meskipun, sedangkan, dan walaupun. Oke, yang berikutnya adalah kata hubung yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kata hubungnya apa saja? Ada kata sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga. Perhatikan contohnya. Adik tidak pernah mengikuti pembelajaran online sehingga ia tinggal kelas. Oke, adiknya sebagai apa? Subjek. Tidak pernah mengikuti sebagai predikat, pembelajaran online sebagai objek, sehingga ini merupakan konjungsi, ya. Ia sebagai subjek, tinggal kelas sebagai predikat. Oke, itulah dia yang menyatakan hubungan pertentangan. Yang kemudian contoh yang berikutnya lah, kakak mendapat juara pertama di kelasnya karena dia. Oke, nanti ada potongannya karena dia rajin belajar. Kakak sebagai subjek mendapat sebagai predikat, juara pertama dia sebagai objek di kelasnya merupakan keterangan tempat karena konjungsi. Nah, tadi ya, karena dia sangat rajin belajar. Jadi rajin belajar di sini adalah sebagai predikat. Itulah yang menyatakan hubungan sebab akibat. Kemudian yang berikutnya adalah kata hubung yang menyatakan hubungan syarat. Konjungsinya apa saja? Ada kata jika, bila, andai, andakan, dan andai kata. Nah, ini menyatakan hubungan syarat. Oke, contohnya bagaimana? Saya akan diberi hadiah jika saya mendapat nilai yang bagus. Oke, saya di sini sebagai apa? Subjek. Akan diberi sebagai predikat, hadiah sebagai objek jika itu merupakan konjungsi yang menyatakan hubungan syarat. Saya subjek mendapat predikat, nilai yang bagus objek. Oke, berarti lebih dari satu pola kalimatnya. Ada 2 subjek, predikatnya juga ada 2, objeknya juga ada 2. Ini menyatakan hubungan syarat. Kemudian yang berikutnya adalah kata hubung yang menyatakan tujuan. Kalau dia menyatakan tujuan, konjungsinya apa saja? Ada kata agar, supaya, untuk. Itu yang menyatakan tujuan, ya. Saya belajar dengan baik di sekolah agar saya berhasil. Oke, perhatikan pola kalimatnya. Saya sebagai subjek belajar sebagai predikat, dengan baik merupakan keterangan cara. Di mana? Di sekolah, keterangan tempat. Oke, saya berhasil subjek, saya subjek berhasil sebagai predikat. Oke, nah ini yang menyatakan kata hubung yang menyatakan hubungan tujuan, konjungsi yang menyatakan tujuan. Oke, anak-anak kami, sampai di sini pertemuan kita mengenai ciri kebahasaan teks deskripsi. Jadi tadi Ibu ingatkan kembali, ciri kebahasaan teks deskripsi ada 3. Yang pertama dia menggunakan kata sifat, yang kedua dia menggunakan kalimat tunggal, dan yang ketiga menggunakan kalimat majemuk. Perhatikan nanti perbedaan apa beda kalimat tunggal dan kalimat majemuk. Kalau dia tunggal berarti hanya satu pola kalimatnya, satu subjek, satu predikat, dan satu objek ataupun keterangannya. Sedangkan kalimat majemuk, ingat, lebih dari satu. Apakah subjeknya yang lebih dari satu ataukah predikatnya yang lebih dari satu? Itulah perbedaannya. Oke, anak-anak kami, Ibu harap sudah mengerti mengenai ciri kebahasaan teks deskripsi. Sampai sini pertemuan kita. Terima kasih.